Dan kalau Bapak mau keliling di sekitar Jepara dan utamanya Jepara Selatan, ini yang bos-bos mebel sudah orang-orang pribumi, bukan dari orang-orang asing. Saya Rohman, petinggi Desa Petekian. Kenapa saya semangat menjadi petinggi di Desa Petekian? Giroh saya ya, jadi secara pribadi untuk mengabdikan diri saya untuk Desa Petekian, untuk menjadikan Desa Petekian lebih baik dan lebih maju. Kebetulan saya masih muda, jadi saya berkeinginan untuk memajukan Desa Petekian. Kita bisa melihat warga sekitar langsung mempraktekkan kegiatan mengukir dan praktek langsung kegiatan mengukir. Intinya ya desa wisata Kampung Sebada Ukir ini ya di sini kita melihat tradisi sehari-hari warga. Ukir ini merupakan warisan leluhur yang sifatnya turun-temurun, meskipun anak kecil itu tidak belajar, otomatis dengan nenek moyangnya itu mengukir, otomatis sekian persen sudah mempengaruhi. Mungkin dengan tahu iramanya ngukir, cara mahat itu seperti apa, paling tidak itu sudah sekian persen bisa tanpa belajar. Kita perlu penyuluhan, kita perlu sosialisasi kepada teman-teman pengrajin, karena kita tidak hanya mengejar perut lapar, tapi kita jual seni, sehingga kami tidak takut untuk misalnya dia memecah belah dengan harga yang selalu turun-turun. Dan sekarang kayaknya teman-teman pengrajin sudah mulai sadar memang kualitas yang diutamakan, karena mungkin sudah pernah untuk pengrajin-pengrajin tersebut melakukan hal seperti itu, yang penting laku tapi dia besok tidak bisa kirim lagi, sekarang sudah kapok. Jadi lebih mengutamakan kualitas daripada dia mengutamakan kuantitas. Iya, minimalis ini di Petekian ini lebih dari 80 jenis, Mas. Misalnya Mas ini pesen, Pak tolong saya pesen kursi minimalis yang belum ada, Petekian sanggup. Mungkin nama kursi ini, mungkin nama kursi Bapak, mungkin maaf Bapak, ini namanya misalnya Mas Hendra, mungkin ini kursi Hendra gitu. Jadi saking banyaknya kursi minimalis di Petekian. BUMDes lebih pada ini Pak, kita membuat showroom. Jadi BUMDes membuat showroom untuk memfasilitasi jika kalau ada pengrajin yang ingin menjual barangnya, terus dari BUMDes membantu menjualkan seperti itu. Atau BUMDes kulakan ke warga, kemudian
dijual produknya. Sebetulnya menjadi tantangan Pak, karena menurut saya ketika di desa itu tidak ada BUMDes, desa itu tidak akan maju. Dan untuk sementara yang bisa sebagai mediator adalah BUMDes. Dan sekarang BUMDes bukan menjadi kendala untuk di pengembangan desa, tapi menjadi ikon. Kalau desa tanpa ada BUMDes, saya kira tidak bisa maju. Salah satu tugas utama pendamping desa adalah pemberdayaan masyarakat, yang mana sesuai potensi desa di Petekian ada yang namanya Kampung Sembada Ukir, yang mana di sana mengembangkan potensi lokal kaitannya dengan ukirannya yang memiliki khas sesuai dengan potensi lokal yang ada di desa Petekian. Petekian ini selalu berinovatif, kreatif masalah desain mebel, sehingga tidak ada ketimpangan masalah harga. Kalau Sembada Ukir itu cuma satu motif, kemungkinan masalah harga ini berpengaruh. Di setiap bulan, bahkan setiap minggu itu selalu berinovasi. Di setiap produk itu selalu berbeda sehingga tidak menimbulkan bergejolak harga. Kami tidak keberatan, kami tidak susah dengan kerjasama dengan Pemdes, karena saya sudah tahu dari kemampuan dan kredibilitas daripada Pemdes Desa Petekian sangat bagus, dan kami punya program utamanya mengembangkan tentang mebel ukir yang selama ini di Jepara sudah mulai turun, sudah mulai down, sehingga siapa lagi kalau bukan kita yang mengembangkan untuk permebelan atau ukir yang ada di Jepara. Ya, salah satunya adalah dalam hal penganggaran. Artinya sayang sekali ketika dana desa yang begitu banyaknya dialokasikan hanya untuk barang habis pakai atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik, yang mana outputnya ke depannya kurang begitu terlihat. Pemerintah desa setiap tahunnya menganggarkan di APBDes itu kita anggarkan untuk pengembangan wisata, terutama kita kembangkan melalui Pok Darwis Pak, kelompok sadar wisata untuk pengembangan wisata. Salah satu kegiatannya yang rutin dilaksanakan itu kegiatan mengukir massal, kegiatan mengukir bersama oleh ibu-ibu yang diikuti seluruh pengukir perempuan di Desa Petekian. Selama ini mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan di Kampung Sembada Ukir, yang mana ada yang namanya lomba ukir yang dilaksanakan tiap tahunnya, yaitu secara rutin, yang mana penganggarannya bisa dialokasikan dari dana desa. Ya, sangat tepat karena itu kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Kata siapa, mengukir kayu hanya merupakan pekerjaan bagi kaum laki-laki. Jari jemari lentik para kaum ibu juga bisa menghasilkan ukiran kayu yang cantik. Mereka tak kalah mahir memainkan pahat di atas kayu sesuai pola yang telah dibuat. Ya, kaum ibu dan remaja putri di Desa Petekian memiliki peran yang kuat dalam industri ukiran kayu dan mebel di Jepara, Jawa Tengah. Anak-anak milenial sekarang ini kami membuat tim IT desa. Jadi tim IT desa yang dikelola oleh anak-anak muda, di mana kami bebaskan anak muda untuk berkreasi dalam bidang pembuatan web atau pembuatan video, ini promosi-promosi produk melalui media sosial. Jadi saya yakin dengan program tim IT desa ini, anak-anak muda, anak-anak milenial secara tidak langsung akan membranding dan mempromosikan Desa Petekian, Desa Kampung Sembada Ukir ke depan lebih terkenal dan lebih baik. PLD di bawah naungan Kementerian Desa, jadi nanti pertanggungjawabannya langsung kepada Kementerian Desa melalui masing-masing kabupaten, yaitu tenaga ahli. Suka dukanya kita saat ini kerjanya tidak menentu, artinya kita dituntut untuk selalu on time dalam setiap saat, baik pagi, kadang tengah malam ada permintaan untuk mendampingi, atau pada saat-saat di luar jam kerja kita harus siap on time. Karena bahan itu tergantung dari harga. Jadi kalau harganya bagus, otomatis bahannya juga kualitas bagus meskipun kontrolnya sama.
yang membedakan mahal atau murah itu dari bahan. Ilmu tentang gimana cara penghitungan bahan yang benar, konstruksi, desain, sehingga dengan adanya motif yang berbeda-beda itu masalah harga tidak terpengaruh. Karena saking banyaknya, seperti gini, satu motif ini bisa dimodifikasi sampai 3 atau 4 motif, sehingga setiap perbedaan motif itu ada kenaikan harga. Jadi masalah harga saya kira tidak bermasalah, kecuali kalau perajin petekian Kampung Sembada Ukir itu menggarap atau mengerjakan sebuah motif yang sama, itu akan timbul bermasalah dengan harga. Saya kira di petekian tidak ada saingan. Kami tidak takut dengan buyer-buyer yang ada di Jepara, tapi saya tidak banyak bicara, tapi saya tidak banyak action, tapi saya akan menjawab dengan hasil dari mutu atau kualitas, sehingga kami bisa menyingkirkan buyer yang ada di Jepara secara kualitas, bukan demo, bukan apa. Jadi benar-benar ukir di Jepara yang berkualitas, highlight, yang berkualitas bagus, sehingga buyer-buyer yang ada di sini bisa tersingkir dengan sendirinya. Dan saya yakin potensi-potensi pengukir di Jepara masih banyak, hanya saja kita kurang kompak. Nah ini ada BUMDes ini, mari kita bersama-sama antara desa satu dengan desa yang lain saling sinergi, saling berkesinambungan, utamanya membentuk dan membuat kualitas ukir ini semakin bagus, semakin kreatif, semakin inovatif, sehingga buyer-buyer yang ada di Jepara takut untuk datang ke Jepara bersaing dengan orang-orang domestik di sini. Akan terus berusaha untuk memajukan desa Petekian, sehingga ke depan potensi yang kami miliki ini benar-benar bisa menjadikan desa Petekian sebagai desa wisata Kampung Sembada Ukir. Ayo warga Jepara, terus karyo, tataning bumi, bangun Jepara. Kami dari Pemdas Desa Petekian dan warga desa Petekian siap berkarya, siap membangun, dan siap memajukan desa Petekian Kampung Sembada Ukir menjadi lebih baik. Terus karya, tataning bumi.